Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Shalom. Bersama ini kami sampaikan berita duka. Telah dipanggil menghadap Tuhan Ibu Srianah atau Ibu Kanapi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan turut berduka cita. Semoga Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 10 minggu kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam ibadah bersama di gereja. Tentu menjadi kerinduan kita bersama untuk kembali menyatu dalam ibadah seperti biasanya. Kita bersyukur walau di tengah-tengah pandemi virus corona yang mewabah saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Tanpa mengurangi semangat dan rasa hormat di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, walau kita berada di gereja-gereja kecil. Tentu kita semua berdoa agar pandemi virus corona segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, termasuk di dalam membangun ibadah. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-7. Di dalamnya ada bulan kesaksian dan pelayanan. Yesus yang telah naik ke sorga memerintahkan para muridnya untuk tinggal diam di Yerusalem. Di sana para murid bertekun dalam doa dan bersekutu menanti turunnya Roh Kudus. Saat ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan terus bertekun dalam doa dan setia bersekutu menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 13, bait 1 dan 4. Bersama-sama mari menyiapkan hati untuk memasuki ibadah. Ibadah Minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu di bulan Kespel saat ini adalah Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Demikian yang terus digemakan kepada setiap kita umat milik Tuhan, agar masing-masing kita boleh menjadi saksi Kristus, menjadi pelayan Kristus di mana saja. Mari kita sambut
Dengan bersama kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 256 bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara, mari introspeksi diri bahwa di tengah-tengah kehidupan bersama dengan sesama kita tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan. Baik itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Kita belum bisa mengasihi sesama, peduli sesama, menjadi sahabat dalam susah dan senang, memperhatikan sesama seperti yang Tuhan kehendaki. Terlebih dalam mengasihi Tuhan, mari datang kepadanya memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Dengan segala kerendahan hati bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kami untuk boleh menikmati hidup pemberian Tuhan. Kami bersyukur karena kekuatan kesehatan yang boleh kami alami dan rasakan sampai detik ini. Dan kami mengakui bahwa dalam praktek hidup sehari-hari, kami belum bisa melakukan, mewujud nyatakan dengan sempurna akan hukum ketetapan-Mu. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Kami menyadari bahwa di dalam praktek sehari-hari belum bisa mengasihi sesama, keluarga, bahkan Tuhan sendiri dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa permohonan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan kesalahannya, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan saya baca dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 yang demikian. Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Haleluya, amin. Mari kita respon, kita sambut sukacita pengampunan itu dengan memuji kembali dari Kidung Jemaat 60 bait yang pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra
kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Oh, cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu hadirlah bersama dengan kami, lengkapi setiap kami. Dimanapun kami boleh membangun ibadah saat ini, biarlah kami dimampukan untuk mengerti, untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami, dan tempat di mana kami boleh membangun ibadah. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua bacaan. Yang pertama dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, yang berlanjut di ayat pasal kelima ayat 6 sampai 11, yang kedua dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dilanjutkan dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu,
dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, tema khotbah pada saat ini bersabar dalam penderitaan. Sekali lagi, bersabar dalam penderitaan. Bagaimana rasanya menghadapi penderitaan? Pernahkah panjenengan mengalami? Pasti tidak mengenakkan. Siapapun kita, ketika mengalami penderitaan pasti merasakan tidak enak, dan tidak ada orang yang ingin menderita. Walaupun setiap kita pasti pernah mengalami. Sebagai persekutuan orang percaya, kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan bisa muncul akibat keimanan kita kepada Tuhan Yesus, atau karena kita adalah orang Kristen. Di sekolah, mungkin kita pernah diejek, mungkin kita pernah dibully oleh teman-teman kita, bahkan guru kita. Kenapa? Karena kita Kristen.
Atau mungkin kita sulit naik jabatan atau pangkat, karena di KTP kita tertulis agama Kristen. Demikian juga kesulitan kita untuk mengurus perizinan membangun gedung gereja. Bapak Ibu Saudara, sejak kekristenan lahir, penderitaan sudah dialami orang percaya. Misalnya, ketika Nero adalah kaisar ke-6 Roma. Ia memerintah selama 15 tahun. Ia adalah seorang yang jahat serta kekejamannya luar biasa. Orang banyak mengatakan bahwa Nero memerintahkan agar Roma dibakar. Kemudian menyalahkannya pada orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya sendiri. Orang lain mengatakan bahwa ia tidak berada di Roma ketika kota itu terbakar. Faktanya orang-orang Kristen disalahkan atas kebakaran itu. Atas kebakaran yang terjadi selama 9 hari. Sekali lagi orang Kristen disalahkan. Selama itu pemburuan atau perburuan atas orang-orang Kristen mulai meningkat serta menjadi penganiayaan yang mengerikan dan terus berlangsung selama sisa pemerintahan Nero. Tindakan barbar terhadap orang Kristen menjadi lebih buruk daripada yang telah mereka alami sebelumnya. Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum Nero berkuasa, para pengikut Yesus sudah mengalami penderitaan. Setelah kebangkitan Kristus, keberadaan mereka diawasi dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Demikian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, para murid datang ke Yerusalem, seperti yang ditetapkan oleh guru mereka. Itu berarti bahwa mereka masuk ke tengah-tengah musuh. Di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas dan menumpang di sana. Keberadaan mereka tidak ingin diketahui. Di sini nampak bahwa mereka masih mempunyai rasa takut. Di sini mereka masih mempunyai perasaan ragu kepada orang-orang Yahudi. Mereka hidup dalam tekanan. Saat itu adalah saat kesusahan dan bahaya bagi murid-murid Yesus. Mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Keberadaan orang percaya tidak dapat lepas dari penderitaan, memang iya. Sampai kapanpun pasti akan menjumpai. Sebab meskipun penderitaan itu terasa teramat berat, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan mereka. Penderitaan menguji kesungguhan hati kita, kesungguhan umat Tuhan, kekuatan, kesabaran, dan kepercayaan mereka kepada Allah. Kira-kira masih yakin atau tidak kepada Tuhannya? Masih mantap tidak keimanannya kepada Dia untuk terus berpengharapan itu? Kita dapat melihat kesabaran orang-orang percaya yang ada dalam diri para rasul dan pengikut Tuhan Yesus yang lain ketika mereka berada di ruang atas sambil menantikan Roh Kudus. Apakah yang mereka lakukan agar mereka sabar dalam menghadapi penderitaan? Hal yang mereka lakukan adalah bertekun. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa, mereka bertekun, menaikkan permohonan kepada Allah, menghabiskan waktu banyak untuk berdoa, lebih daripada biasanya. Berdoa dan berdoa dalam waktu yang lama. Mereka tidak pernah kehilangan 1 jam pun untuk tidak berdoa. Mereka berdoa dengan sehati, bersatu bersama. Mengapa? Karena kesatuan itu menguatkan.
Karena kesatuan itu saling menopang dan bahkan membuat yang lain menjadi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mereka berkumpul bersama-sama dalam kasih yang kudus. Dan tidak ada pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya kesatuan hati itu. Betapa berharganya kesatuan hati mereka dalam menaikkan permohonan-permohonan. Saya menyebut meskipun hanya satu orang yang berbicara, mereka semua berdoa, dan apabila dua orang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan. Terlebih lagi apabila banyak orang menyepakati permohonan-permohonan yang sama, berdoa yang sama. Seperti ungkapan yang sering kita dengar, kira-kira bersatu kita teguh. Bersatu kita akan kuat. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi penderitaan sudah selayaknya orang percaya bersabar. Dengan bertekun dalam doa menunjukkan adanya keyakinan bahwa Allah Bapa akan memelihara kita. Bahwa Allah Bapa terus menuntun menyertai kita. Seperti doa Tuhan Yesus, kita adalah milik Allah Bapa. Kita adalah milik Tuhan. Allah Bapa mengetahui apa yang kita alami. Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan dan memberikan perlindungan bagi kita. Siapapun kita yang selalu berpengharapan, yang selalu percaya kepada Dia di tengah-tengah situasi yang seperti apapun. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, tidak dapat lepas dari penderitaan. Kita harus menyadari betul, tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghadapi penderitaan itu, yaitu bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang tentu ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Suatu kegiatan khusus doa bersama, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan pengikut Tuhan Yesus kala itu. Mungkin ada yang beralasan memang, mungkin ada yang berkata, kami sudah membawa persoalan, membawa penderitaan itu dalam doa di ibadah minggu, dibawa dalam doa dalam ibadah di keluarga, atau di kebaktian Patuen Berayat. Saya mengatakan hal itu belumlah cukup. Bukan hanya sekedar doa dalam syafaat, dalam ibadah minggu, ibadah Patuen Berayat, dan ibadah-ibadah yang lain, tetapi kegiatan khusus doa bersama. Pasti agak susah ini. Saya pernah bertanya kepada calon mempelai, selalu saya bertanya memang, apakah saudara kalau makan bersama itu berdoa, berdua? Iya berdoa Pak saya. Sendiri-sendiri atau bersama? Sendiri-sendiri. Kadang-kadang mereka juga 4 orang di meja makan atau 5 orang. Berdoa, iya, tapi sendiri-sendiri. Belum bersama. Saya mengatakan harus dimulai bersama-sama. Disitulah kekuatannya menjadi luar biasa. Pandemi COVID-19 telah mengajar kita orang untuk semakin dekat. Mengajar kita semua orang percaya untuk semakin dekat dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita. Selama ini mungkin kita sibuk. Bapak Ibu, kalau dikatakan sibuk itu rasanya semua orang sibuk. Tidak ada satupun orang yang mengatakan, aku nganggur, aku tidak punya kesibukan. Tidak ada waktu rasanya untuk keluarga. Terlebih untuk Tuhan. Tidak ada waktu, selalu ada saja. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya yang baik itu. Pandemi COVID-19 juga mengajar kita untuk hidup bersih. Mengajar kita untuk bersyukur.
dalam doa, walau kadang situasi ini terasa begitu berat, tidak mudah pasti. Ada banyak tangisan di mana-mana dalam peristiwa COVID-19 ini. Tetapi bahwa Tuhan berjanji akan selalu menolong, menyertai, memberkati setiap kita, iya. Mari terus berpengharapan. Dengan doa itu kita akan diberi kesabaran oleh Allah Bapa kita. Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita untuk bertahan menghadapi badai apapun yang menerpa kita. Tidak mudah, iya. Tetapi mari terus berjuang. Mari terus berjuang bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus yang sudah bangkit. Pasti kita juga akan menang, karena Yesus adalah kawan kita yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 332, bait pertama dan yang kedua. Bapak Ibu serta saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat bersama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar, kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah Bapa, Engkau materaikan dalam setiap hati kami, mampukan untuk setiap kami boleh bersabar dalam setiap penderitaan, mampukan kami untuk terus berpengharapan, percaya kendati pun sedang menghadapi badai kehidupan yang luar biasa, bahwa Engkaulah sang sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh kami wujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap pribadi, keluarga kami masing-masing yang saat ini sedang membangun ibadah di keluarga Batih dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau yang menyertai, Engkau memberkati, biarlah melalui ibadah yang boleh kami bangun sungguh boleh semakin menguatkan, mengokohkan kebersamaan kami, kesatuan kami dalam keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan setiap mereka mulai dari anak-anak, para orang tua, kakek nenek mereka, dan keluarga yang boleh bersama-sama dalam ibadah. Bapa yang memberkati, Bapa yang mengasihi senantiasa, biarlah mereka boleh merasakan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama untuk membangun ibadah. Apapun yang menjadi halangan dan rintangan mereka, Bapa yang memberkati, Bapa yang mengasihi, yang sedang bepergian Tuhan menyertai menuntun, yang sedang melakukan tugas karyanya Tuhan juga memberikan kekuatan kemampuan agar karyanya boleh dirampungkan, yang sedang gelap hatinya Tuhan menerangi, yang sengaja menjauh Tuhan Kau yang mengetuk hati mereka, terlebih yang sedang menderita sakit Tuhan kami serahkan. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang berikan menjamah fisik mereka. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap mereka yang sedang menderita sakit boleh disembuhkan. Secara khusus kami serahkan Ibu Seharyani. Ya Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong setiap obat-obat yang dipakai boleh misalnya berkat bagi kesembuhannya. Pakai para dokter, pakai para perawat untuk boleh merawat dengan baik, dan biarlah saudara kami terkasih boleh dipulihkan seperti sedia kala. Kami juga menyerahkan keluarga Bapak Kanapi yang berduka hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka semua untuk terus boleh berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami, anak-anak kasih kami yang sedang duduk di bangku sekolah, yang sedang menghadapi persiapan untuk mencari sekolah jenjang yang lebih tinggi. Bapa memberkati usaha kerja keras mereka agar apa yang didambakan selama ini sungguh boleh menjadi kenyataan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan juga menyertai menuntun mereka. Yang sudah bekerja Bapa juga memberkati. Biarlah boleh melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Melalui karya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan setiap program gereja, Bapa memberkati. Baik yang ada di jemaat di majelis daerah pun juga majelis agung, Bapa yang memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
pemerintahan kami, para pemimpin kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, dan pemimpin-pemimpin yang paling rendah. Bapa yang menyertai, Bapa yang memberkati, agar mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab, secara khusus di dalam mereka mengatasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami ini. Beri kekuatan Bapa untuk boleh merampungkan, pun juga para tenaga medis, dokter, perawat, dan sukarelawan yang sedang bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapa yang memberkati, Bapa yang menolong agar mereka boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang sedang kehilangan karena bencana COVID-19 ini. Bapa memberkati, menguatkan dan menghibur mereka untuk terus boleh berpengharapan di dalam menjalani kehidupan, menatap masa depan dengan penuh percaya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, karya pekerjaan kami masing-masing. Demikianlah doa kami ya Tuhan, yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebagai dasar persembahan pada hari ini, kita ambil dari Mazmur 30 ayat yang ke-5. Yang demikian firman-Nya, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan bait yang ke-7. Berkat-Mu turun bagai
Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang selalu kami puji, kami sembah, dan kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas segala kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, yang mana Tuhan Engkau sudah memberkati di dalam ibadah bakti keluarga kami masing-masing. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang mana Engkau sudah mengingatkan kepada kami agar kami mempunyai kesehatian, kebersamaan di dalam kami menaikkan doa-doa kami di dalam menghadapi segala penderitaan ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah menyampaikan, Engkau yang selalu menambah-nambahkan roh hikmat yang dari surga, sehingga setiap pelayanannya biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana pelayanan, khususnya di gereja kami di sini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang sudah mempersembahkan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, baik kesehatan, kekuatan, pekerjaan maupun usaha yang dilakukan. Biarlah semua yang dilakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan, Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupannya, sehingga setiap apa yang dilakukan biarlah dilakukan dengan penuh tanggung jawab di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya, aktivitas kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan hidup kami dapat mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita mengakhiri ibadah minggu saat ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Kidung Jemaat 260 bait yang pertama. Dalam dunia penuh Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari.
Roh Kudus sumber segala terang, kekuatan, penghiburan, dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya dan menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali.